Pak, izin sebentar ya. Baik, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas soal yang sangat singkat ya, tentang ya, yang simpel aja, soal UTS ya. Jadi nanti bisa kamu kerjakan dulu ya, pastinya. Untuk ini mata kuliah basis data ya, TS. Oke, ini saya share konten dulu ya. Ya, kita share konten dulu. Nah, ini dia. Nah, poin nomor 1, 2, 3 kamu bisa tinggal peserta aja di Google ya. Oke, ini untuk bantu nilai kamu. Ya, 1, 2, 3. Oke. Kemudian untuk studi kasus nomor 4 ya, ini pembahasan yang agak sedikit rumit ya. Nah, di sini ada beberapa tabel ya, nanti kamu bisa buat database penjualan. Nah, ya database penjualan. Ya, di sini ya diminta untuk kamu tulis tangannya untuk perintahnya. Berarti kalau ada 1, 2, 3, 4, 5 sebenarnya ada hanya 5 perintah ya untuk membuat create table sekaligus relasi. Ya, di sini ya database-nya penjualan, kemudian tabelnya barang, di sini nggak dibuat keterangannya ya. ID barang itu tipe datanya apa, itu saya anggap kamu udah bisa lah menyesuaikannya. Ya, ID barang itu terserah kamu pakai integer. Ya, pastinya ID barang ini bilangan bulat ya, bukan bilangan desimal. Bisa menggunakan varchar juga, biasanya menggunakan
Kalau varchar berarti ID barangnya kombinasi antara angka dengan huruf, ya. Kemudian di situ ada ya nama, ya nama, variabel varian, ya harga beli, harga jual, ya. Jadi jelas di sini bisa kamu buat tipe datanya varchar. Nah, kemudian dia ID barang ini ya primary key ya yang terhubung ke origin key ID barang si pesanan dan pembelian, ID barang pembelian. Ya di sini ya sama-sama ID barang ya. Ya sama-sama ID barang, di sini kan ID barang juga nih ya. Nah, ini lurusannya pun ID barang juga ya. Di sini ID pelanggan dengan ID pembeli ya. Kemudian di sini ya ID supplier ya terhubung dengan ID supplier. Jadi jelas. Ya ini kamu nanti lakukan apa ya? Dalam artian uji coba dulu lah. Ya uji coba dulu skripnya benar atau enggak ya. Skripnya benar atau tidak, uji coba di MySQL ya di MySQL server atau di XAMPP ya perintahnya menggunakan MySQL nanti bisa kamu checking ya karena diminta melakukan langkah-langkah perintah ya. Berarti mana dulu yang kamu buat ya sehingga nanti terbentuk relasi seperti ini. Ya, relasi seperti ini. Tugas kemarin kan itu sekitar 4 relasi ya. Ya ini ada 5 tabel ya, saling relation. Nah, inilah nanti kamu jawab pakai tulis tangan ya. Pakai tulis tangan aja. Ya, ini sebenarnya nggak banyak ya, tapi kamu harus melakukan uji coba. Nah, waktu estimasi pengerjaan itu sekitar 2 minggu ya, saya tambah 1 minggu. Berarti 2 minggu dari sekarang ya, 2 minggu dari sekarang. Itu terakhir pengumpulan. Nah, kemudian di sini ya, setelah kamu udah melakukan pengkodingan ya, kemudian kamu catat coding yang benar ya di kertas apa kertas apa aja lah A4 ya. A4. Jadi nanti bisa kamu foto ya, bisa kamu cam scanner ya. Cam scanner lah ya kan supaya nampak semua. Jangan lupa NPM sama namamu. Ya kamu upload ke mana? Upload ke LSIS ya. Nah, ke LSIS. Jadi upload ke LSIS-nya ya, di situ ada forumnya kamu reply. Upload jawabannya di situ. Jadi uploadnya dalam bentuk PDF. Kalau lebih 1 lembar ataupun 2 lembar ya itu bisa digabungin atau di merge. Nah, kemudian di situ ada diminta tipe data ya. Jadi tipe data tadi udah dijelaskan. Ya. Di situ tipe datanya tadi kan integer, bisa varchar, ini bisa kalau misalnya tanggal pesan ini date ya, date ya, date ya, bisa kemudian tanggal juga date ya, kode pos varchar bisa integer lah ya, karena kode pos kan nggak ada huruf, angka semua ya. Nah, jadi jelas ya ID supplier ini, nah ID pembelian. Nah, kemudian di sini kamu nggak disuruh input ya, nggak disuruh input datanya ya, nggak disuruh input data setiap tabelnya, tapi kamu hanya membuat tabel tersebut berdasarkan desain ya, desain dari basis data ini soal ini. Nah, kemudian di situ kamu di nomor 5 disuruh menampilkan struktur setiap tabel ya. Jadi ketika sudah melakukan create table, kemudian setiap tabel ini diuji coba ya, ditampilin ya, tampilin ID barang, tipe datanya ini ya, kemudian 0 atau primary key nanti muncul ya kan keterangannya, itu pakai perintah apa ya, ini sama, tinggal perintahnya sama, tinggal manggil tabelnya aja ya, tinggal manggil tabelnya. Jadi dia nggak menginputkan isi dari tabel tapi menampilkan ya
struktur ya, struktur data dari ataupun struktur apa ya, struktur desain variabelnya ya dari setiap tabel. Nah, kemudian di situ kita diminta untuk menampilkan isi tabel ya. Nah, jadi beda menampilkan struktur setiap tabelnya, beda juga untuk menampilkan isi tabel. Ya, jadi walaupun isinya masih kosong, ya kamu bisa melakukan pemanggilan ataupun menampilkan isi tabel yang udah yang yang memang belum dibuat ya. Ya walaupun kosong nggak apa-apa, karena di perintahnya nggak mau saya tambahin ya. Sebenarnya saya mau tambahin ya menginput isinya, tapi ya udah. Ya itu yang C saya hapus ya. Jadi kamu hanya nampilkan isi. Ini aturannya soal nomor C, nomor B itu untuk isi ya, menginputkan setiap tabel ya, setiap tabel yang kamu create. Nah, sebenarnya itu soal B, tapi ya udahlah. Kita melakukan hanya menampilkan isi tabel aja. Ya, isi tabel aja. Nah, sampai sini ada yang ditanya ya. Jadi bobot untuk nilai poin 4 dan 5 ya lebih besar dibandingkan 1, 2, 3. Ini hanya untuk menambahin aja. Oke, ada yang mau tanya kira-kira? Oh, yang tanya tugas kemarin ya. Boleh silakan diskusi di sini. Ya, ada mau tanya kira-kira? Nanya Ya. Pak, Betul. untuk deadline tugas video itu kapan ya Pak ya? Video tugas 3 1 ya? Iya Pak, Oh, itu 3 minggu. sesudah UTS ya Pak ya? Ya, enggak 3 minggu pada waktu upload. Pas setelah UTS. Jadi ke upload saya tanggal berapa itulah 3 minggu dari situ. Ya kalau uploadnya tadi pagi ya berarti 3 minggu dari ya tadi pagi lah. Nah itu terakhir ya. Terakhir kamu deadline untuk upload ataupun mereplay jawaban kamu di LSIS ya. Ya udah Kak, makasih ya Pak. Oke. Jadi waktunya panjang ya. Saya rasa kamu bisa. Ya. Jadi kita butuh perintah skripnya. Jadi nanti mungkin tugas kedua kamu diminta untuk lebih komplit ya, lebih komplit. Mungkin setelah ini kita akan belajar lebih ini ya, lebih kombinasi antar muka ya. Nah, bagi yang mau sholat silakan ya. Ini udah sholat isya. Ya, jadi diaktifkan aja kameranya, diaktifkan aja apanya ya, ID-nya ya, Google apanya, Zoom-nya ya. Jadi nanti sholat silakan, karena ini mungkin sebentar aja. Ada yang lain kira-kira? Fitria ada yang mau tanya? Grace ada yang mau tanya? Baby ada yang mau tanya? Kira-kira? Diki Pratama? Kok nggak ditanya berarti udah paham, itu aja ya. Ya kan? Kayak mana kira-kira? Ya ini hanya untuk ngasih tahu aja. Nanti kamu uji coba seperti biasa lah. Ya, maksudnya uji coba untuk testing perintah-perintahnya itu kamu pakai XAMPP. Ya, kemudian di CLI kamu coding gitu kan. Itu melihat perintahnya. Ya, perintah yang benar itu kayak mana. Jadi kalau perintahnya kira-kira nggak benar ya, titik komanya atau apanya berarti salah. Nah, seperti itu. Pak, jadi pertama di SMP dulu ya Pak ya? Di mana? Baru ke SQL. Iyalah, kamu terserah mau pakai pakai software apa, mau XAMPP, mau web server, mau WAM, ya itu terserah ya, mau pakai SQL server ya, tapi untuk menampilkannya tetap menggunakan command line interface atau perintah CLI yang pakai CMD. Ya karena kalau kita pakai GUI kan kadang-kadang skripnya nggak nampak total. Ya kita yang diminta itu skripnya, perintah menggunakan skrip ya, menggunakan skrip bukan menggunakan mouse. Ya.
Bisa kita membuat itu menggunakan mouse, tapi kan di sini soalnya untuk melihat sejauh mana kamu ngerti nggak gitu untuk script yang memang bisa meng-create tabel itu, kemudian bisa melakukan relasi sesuai dengan ya antar muka desain ya. Karena ini basic-basic seperti ini pas waktu di sidang pun ya banyak yang nggak bisa jawab gitu. Banyak yang nggak bisa buktikan gitu. Jadi saya mau ada beberapa di antara kalian setelah tamat ini bisa mengakuin keahliannya lah. Saya jago apa ya database engineering kan. Jadi memang database lah, ahlinya database ya. Jadi misalnya ada perpindahan database dari server satu ke server berikutnya, kombinasi database secara eksternal, kemudian query-query-nya pun jago ya. Jadi ya kamu nggak takut sih serangan SQL injection ya. Karena SQL injection kan orang-orang yang memang ngerti query ya di situ. Jadi gampang kali dia melancarkan serangan tanpa tools ya. Dengan tools itu berarti kan ibarat apa ya, ibarat orang yang nggak punya ilmu sebenarnya kalau menggunakan tools ya, hanya tahu demo-demonya aja tapi konsep secara keilmuan nggak paham. Makanya kalian butuh latihan lah untuk menjadi seorang yang profesional. Oke, ya karena banyak juga ya permintaan ya, kayak baru tamat apa sidang ya, dipanggil interview ya itu tadi ya, lebih banyak ke sekarang kan basisnya Android ya, Android apa nggak butuh database? Butuh ya. Web butuh apa nggak butuh database? Butuh ya. Dan walaupun trennya kayak manapun pasti dia butuh database dan pasti dia butuh perintah-perintah SQL Server itu. Jadi kalau komputer ini udah digantikan sama smartphone, database itu masih diperlukan. Ya, database-nya masih diperlukan. Ya, mau dia teknologi cloud macam manapun ya, perintah MySQL ini masih diperlukan pastinya. Ya, untuk melakukan ya itu tadi, komputer ini kalau nggak kita sesuaikan perintahnya ya dia nggak jalan ya pastinya. Ya, pasti dia nggak mau apa yang mau kita buat itu nggak bisa terlaksana. Makanya beberapa aplikasi pastinya dia mempunyai database dan itu butuh orang programmer. Ya, walaupun statusnya magang atau kayak manapun menjadi suatu pengalaman bagi kalian juga ya. Kalau udah ceritanya kalian bisa SQL, bisa database engineering, bisa. Kalau udah ceritanya bisa, berarti kamu harus mempunyai sertifikat internasional ya, pengakuan bahwasanya kamu memang profesional ya. Jadi kalau tidak ada di kampus ya kamu harus cari di luar supaya cepat cari dapat kerjanya ya. Ya karena generasi milenial sekarang kan harus memang apa ya kalau mau kerjaan yang enak, duduk santai-santai ya memang kita harus melakukan satu survive ya, satu inovasi ya pada diri kita ya, keilmuan kita itu harus di-upgrade, keilmuan dan keterampilan pastinya. Terampil tapi nggak punya ilmu mana jualan, agak susah ya. Kamu tiba-tiba mau buat petasan ya kan, tapi kita nggak punya ilmunya ya, hanya terampil aja ya, belajar dari orang campur nih ya, mungkin nggak sesuai dengan apa ya keilmuannya, bisa meledak ya. Nah seperti itu, jadi semuanya harus dipunya ilmu, jadi basicnya harus ada ya. Jadi kalau udah ilmu pasti terampil, pasti bisa inilah bermanfaat lah. Nah jadi saya harapkan kalian ya jangan ada tugas baru kalian belajar ya, kayak macam anak SD dikasih PR baru kalian belajar ya. Kalau bisa luangkan waktu lah belajar SQL
lebih dalam lagi ya, lebih dalam lagi, karena ada tingkatan tertentu di program seperti database programmer, database programming ya, untuk Java misalnya. Itu statusnya beda lagi ya. Nah, makanya ini kan banyak kali yang cloud Tolen ya, seperti Alibaba, Tolen ya. Ya kampusnya pasti kampus bergengsi lah yang sorry ya. Nah yang University ya Singapura. Tengoklah itu lagi promo besar-besaran. Ya, mungkin dia nyari Tolen ya. Nah yang memang betul-betul berbakat dan bisa inilah mungkin dipekerjakan ya. Jadi nggak perlu kuliah tinggi-tinggi sebenarnya, S1 aja sebenarnya udah cukup kalau kita profesional. Ya, jadi nanti kalau misalnya kamu nggak tahu bisa kamu tanya-tanya ya, kayak mana kemana ya untuk database-nya, tipe datanya masih bingung itu kayak mana, kayak kamu baca ya itu udah banyak contoh-contohnya di blog. Kamu nggak mesti beli buku, hanya beli paket aja bisa membuka segala data ya, segala data saya bilang ya, banyak data ya. Nah, ada yang mau tanya kira-kira? Ya, sebelum kita sesi absensi, saya masih bingung atau kayak mana ya. Saya rasa komputer Pentium 4 pun bisa aku rasa pakai SMPP, tapi SMPP lama ya. Dual core lah minimal. Ya Windowsnya Windows Pak, 7. Hah? Ya. kemarin bilang login. Hmm. Pertama bisa, Pak. Apa itu? Yang Terus mana? Yang mana? kemarin pakai SMP. Pakai yang mana sih? Kemarin bilang SMPP. SMPP terus? Terus pertama bisa. Bisa Udah sampai bisa di jalan. Hmm. keluar lah Pak kan. Baru besoknya buka lagi. Terus nggak bisa buka lagi Pak, error. Apanya? SMPP Itu ya? kayak mana Pak? Iya, harus Errornya saya apa buka-buka lagi Pak. sekarang? Error itu banyak loh. Dia nggak mau Hmm. alamatnya gitu. Ya di situ aja. Kita di login aja. Minta di login aja. Dia udah counter panelnya udah kamu apa? Start dua-dua. Warnanya merah atau hijau? Dia warna hijau Pak. Nah, terus? Pas dia bilang pencet kan, warna hijau gitu. Cuma nggak masuk ke halamannya gitu. Ya, kamu klik admin nggak jalan ya? Nggak jalan Pak. Gimana dia Pak ya? Klik admin masa nggak jalan? Nanti memorimu yang kurang. Atau browsermu yang minta update. Coba dulu kamu hapus browsernya, install lagi. Itu. Ini Windows berapa? Windows 10 Pak. Bisa aja browsernya kan. Nah, dia ngarahkan ke browser mana kan kita nggak tahu ya. Ya, SMPP biasanya kamu upgrade yang terbaru kalau Windows 10 ya. Jadi jangan pakai yang versi lama ya, mungkin PHP 7 bisa lah yang supporting PHP 7 ya. Nah, kalau pakai yang lama kayak punya saya karena saya pakai Windows 7 ya bisa dialokasi ke 32 bit ya SMPP-nya gitu buat folder sendiri. Tapi kalau directory di Windows 10 itu memang agak beda ya, dia lebih sebenarnya lebih kompleks ya, lebih simple aja ya. Jadi nggak semua nggak semua driver itu misalnya kebutuhan apa itu udah diatur dia. Saya rasa lebih kompatibel sih. Kalau nggak bisa kamu pakai XAMPP, kamu bisa pakai WAM, bisa pakai MAM ya, MAMP ya, itu bisa, itu support lah untuk Windows 10 itu udah bisa lah kemarin. Nah, nggak perlu pakai SMPP. Kalau SMPP memang ya kelemahannya sering bermasalah, sering error. Ya, seperti itu. Ya karena dia mau juga, kadang-kadang namanya free ya, gratis. Dipakai hari ini mungkin bisa besok error ya. Bisa juga error gitu, atau database-nya rusak. Karena dia kan untuk simulasi aja. Tapi kalau misalnya Windows kamu pun nggak ada masalah ya, ataupun memang PID ada tuh nomor PID ya, nomor PID-nya si SMPP itu nggak terpakai. Coba kamu lakukan gini aja ketika kamu
melakukan SMPP itu uji coba ya, saya harapkan kamu jangan connect internet laptop kamu dalam posisi offline dulu, baru start gitu di control panelnya. Karena ada beberapa mungkin SMPP-nya itu pada waktu penginstalan udah bermasalah mungkin ya, bermasalah dia. Ya, jadi ada memang penginstalannya next saja, tapi nanti ada kondisinya yes, nggak kita yes kan, kita pencet no ya, mungkin ada beberapa pengaturan yang memang harus diatur manual jadinya, padahal seharusnya otomatis. Nah, jadi errornya harus jelas ya, error berapa. Biasanya ya, biasa kalau udah hijau-hijau dia nggak mau start, ya berarti dia nggak diarahkan ke browser, ya, ataupun ya browsernya nggak support, ataupun minta upgrade lah XAMPP-nya. Kamu download ulang aja. Oke ya, coba ya. Nah, kapasitasnya lebih besar tuh, sampai 300 atau 250 mega ya, sampean. Cukup Itu besar lah. bedanya sama WAM apa, Pak? Apa? Bedanya sama WAM? Sama aja. Sama Sama aja. Ya. dia kalau WAM itu offline ya, Pak ya? Offline apa online? Nggak ada yang online, dalam artian. Dia kan kalau online tuh kan nanti kok yang udah kamu lakukan pembayaran. Kalau yang free itu nggak ada yang online. Ya, semua offline. Ketika kamu start itu koneksinya, ya koneksinya itu jangan connect internet. Ketika kamu membuka control panel, jangan connect internet, karena dia lagi ngatur port sama PID, ya, ngatur port sama PID. Jadi kalau port 80 dipakai untuk koneksi internet, dia bisa pakai port 443. Ya kalau memang struktur file Windows kamu belum bisa mengatur itu, ya secara otomatis ya kamu harus matikan dulu koneksi internetnya, baru di start aplikasi SMPP. Kalau udah jalan, baru buka internetmu, ya, koneksikan internetmu, koneksikan laptopmu. Kalau misalnya kamu sambil browsing ya, nah seperti itu. Biasa sih kasus-kasus seperti itu ya sering terjadi ya di Windows yang dulu saya pakai, yang Windows XP, Windows 7. Nah, kamu upgrade yang terbaru aja lah, download yang terbaru aja SMPP-nya. Udah, Pak. Masih apa? Ya, ada yang mau tanya lagi kira-kira? Ini berarti udah mulai paham ya. Kalau udah paham berarti kan saya tinggal nunggu, oh ini udah siap lah ini kira-kira 2 minggu ya kan, jadi udah bisa dinilai hasilnya. Ada yang tanya kira-kira? Ini berarti kan udah, ini yang mana yang lain nih, kok cuma siapa pula yang bertanya, yang lain nggak ada. Yang mana sih Grace, ada yang bertanya? Ada yang bertanya sih Grace, Natalie? Nggak ada. Oke, nanti bisa kalian tanya lah ya melalui nanti WhatsApp group ya, aplikasinya. Itu kok bisa download yang terbaru kalau Windows kalian Windows 10. Tapi kalau kalian Windows-nya 7 kayak macam saya, ya kalian download yang all, yang file lama itu ajanya. Nah, Windows 10 ini kan dia minta biasanya permintaannya upgrading newer ya, berarti upgrading yang terbaru ya. Ya, yang terbaru. Nah, jadi ya kamu harus download file yang terbaru. Ya, supaya namanya freeware ya, yang gratisan ya, mau nggak mau ya pasti ada kelemahan. Oke, diaktifkan kameranya biar kita foto absensi ya. Diaktifkan kameranya. Mana ini? Oke ya. Ini ada 2 sesi ya, ini 1, 2, 3, 1 lagi ya. Ditahan. Ini tanggal
25 Oktober malam. Oke, ini satu sesi lagi. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ini kok ada komen nih, apa nih? Oke, tidak bisa on cam, nggak apa-apa. Ya. Oke, mungkin lagi jalan. Ini tanggal 25 Oktober. 25 Oktober malam. Baik, terima kasih atas kehadirannya ya. Saya rasa cukup sekian ya, dan terima kasih. Saya sudahin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat menjalankan untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak.